merasakan sakit seperti aku dalam sakaratil maut? Israel menjawab, ya Muhammad, ini adalah cara terhalus aku mencabut nyawa hamba Allah. Kemudian Nabi memohon, ya Allah, separuh daripada sakit sakaratil maut umatku aku tanggung ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap beliau siuman dari pingsan, beliau menyatakan ar-rafiqal a'la, seakan-akan Israel menawarkan kembali, wahai Muhammad, apakah aku teruskan atau aku lepas kembali sehingga kamu bisa hidup lebih lagi? Tapi Nabi memilih ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Tidak wahai Jibril, tidak wahai Israel, bersanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidatuna Aisyah, idzan la yakhtaruna, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu Nabi tidak memilih kami, tapi Nabi memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Beliau membawa siwak melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratil maut. Kemudian Nabi Muhammad memandang kepada Sayyidina Abdurrahman dan siwak yang baru ada di tangannya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah memahami kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apakah anda ingin siwak? Nabi menganggukkan kepala. Diambil, ada di tangan Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian dicoba dipakaikan kepada Rasulullah, tapi rupanya kasar. Aturidu an ulayyin laka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku lebih haluskan ini siwak? Nabi juga menganggukkan. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengunyah itu siwak, dan setelah itu disiwakkan kepada Rasulullah SAW. Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi meninggal qad jama' Allah rigi wa rigah wa aragi wa aragah. Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi meninggal, Allah mentakdirkan ludahku bertemu dengan ludah Rasulullah. Keringatku bersatu dengan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatuna Fatimah datang memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencium Nabi Muhammad. Sayyidatuna Fatimah, wah karba abada, betapa sedihnya ayahku. Nabi menjawab, la karba ba'dal yawm li abik, tidak ada kesedihan setelah hari ini bagi ayahmu wahai Fatimah. Ayahmu akan selalu senang setelah hari ini wahai Fatimah. Kemudian Nabi berbisik kepada Sayyidatuna Fatimah, dan Sayyidatuna Fatimah menangis. Tidak lama dipanggil kembali, adni minni ya Fatimah, kemarilah, mendekatlah wahai Fatimah. Berbisik lagi, Sayyidatuna Fatimah tersenyum. Kemudian setelah meninggal Rasulullah ditanya, wahai Fatimah, kenapa engkau dibisiki oleh Rasulullah menangis pertama dan kedua kalinya tersenyum? Aku dibisiki oleh Nabi Muhammad pertama bahwa beliau akan meninggalkan dunia, dan aku menangis karena aku berpisah daripada ayahku, berpisah daripada orang yang aku cintai. Tapi setelah itu aku dipanggil kembali dan aku dibisiki. Beliau memberitahu bahwa keluarganya pertama yang akan menyusul adalah aku. Aku tersenyum. Berarti aku tidak lama akan bersatu lagi dengan ayahku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal Nabi Muhammad, Sayyidina Fatimah tidak pernah tertawa selama 6 bulan sampai meninggal, karena merindukan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal dan beliau ditutup dengan selimut dan tersebar meninggalnya Rasulullah, para sahabat Nabi Muhammad mereka shock.
Sayyidina Umar menghuluskan pedangnya. Man qala anna Muhammadan mat, darabtu 'unubahu bi sayfi hada. Sayyidina Umar sambil mengacungkan pedangnya menyatakan, siapapun orang yang mengatakan Muhammad meninggal, aku akan penggal kepalanya dengan pedangku ini. Sayyidina Utsman membisu, tidak berkata satu kata pun. Berjalan ke sana kemari, tidak dapat berkata apapun. Sayyidina Ali karramallahu wajhah langsung lumpuh, tidak dapat berdiri, tidak dapat berjalan. Para sahabat semuanya bingung. Setiap Bilal adzan setelah meninggal Rasulullah dan sebelum dikubur Nabi Muhammad, mengumandangkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seluruh masjid menjerit menangis, karena mereka sebentar lagi tidak akan dapat bersatu kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Rasulullah. Dibuka penutup wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat sinar wajah Nabi Muhammad. Dicium bibir Rasulullah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dicium dahi Rasulullah. Ditempelkan pipi kanannya kepada pipi kanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Rasulullah. Pipi kirinya ditempelkan dengan pipi Rasulullah. Bau Nabi Muhammad harum. Bau Nabi Muhammad seperti minyak misik. Sayyidina Abu Bakar menyatakan, tibta hayyan wa tibta mayyita. Wahai Muhammad, engkau indah di masa hidupmu dan indah setelah wafatmu. Engkau harum di masa hidupmu dan harum setelah wafatmu. Laqad ingqata'a bimautika ma la yanqati'u bimauti ahadin minal anbiya. Benar-benar terputus dengan kematian kamu wahai Muhammad beberapa hal yang tidak pernah terputus dengan matinya seorang nabi pun sebelum kamu. Jibril menyatakan, sekarang aku tidak perlu lagi turun ke bumi wahai Muhammad setelah meninggalmu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk khidmat kepadamu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan, adumta fis sifah wa jalata minal buka. Wahai Muhammad, engkau sangat agung. Engkau adalah sangat agung untuk disifatkan, dan engkau adalah sangat agung untuk ditangisi. Walau anna limautika bida'an lajudna limautika binufusina. Wahai Muhammad, kalau seandainya ada tebusan untuk kematian kamu, walau anna limautika ikhtiaran lajudna linufusina limautik. Lajudna nufusana limautik. Kalau seandainya ada pilihan wahai Muhammad antara hidup kamu dan mati kamu dari Allah, kami siap akan korbankan jiwa kami semuanya asal engkau hidup wahai Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan galaktum ala a'qabikum innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad adalah Rasulullah. Telah berlalu juga nabi-nabi sebelum Rasulullah. Maka jika Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh, janganlah kamu kembali menjadi orang yang syirik kepada Allah. Barulah di situ Sayyidina Umar bin Khattab memahami bahwa Nabi benar-benar meninggal dunia. Menangis Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menyatakan, laqad kana laka jid'un. Wahai Muhammad, engkau dulu